yaitu terutama di paru-paru dan dia bisa masuk ke alveoli paru. Nah, di alveoli paru ini nanti dia akan ditangkap oleh sel pertahanan paru-paru kita, yaitu makrofag. Seperti yang sudah kita tahu. Nah, untuk selanjutnya tahap kedua adalah terjadi fagositosis dan pertahanan awal. Jadi makrofag yang tadi itu akan menelan si bakteri tuberkulosis ini. Tapi si bakteri tuberkulosis ini dia punya kemampuan yang unik. Dia itu kayak dia pinter gitu. Dia bisa menghambat fusi fagosom dan lisosom. Itu tuh fagosom dan lisosom itu komponen yang ada dalam makrofag yang dia itu untuk mencerna si bakteri ketika udah dimakan gitu. Nah, sehingga kan tadi makrofag itu menelan si bakteri TBC, tapi bakteri TBC itu punya kemampuan buat menghambat fusi fagosom dan lisosom. Akhirnya dia itu tidak hanya menghambat fusi fagosom dan lisosom, dia itu juga berkembang biak di dalam makrofag tersebut. Jadi dia nggak mati, malah dia berkembang biak di makrofag tersebut. Dia punya kemampuan itu gitu. Nah, ini menyebabkan terjadinya infeksi primer. Nah, di sini tuh infeksi primer ini dia belum ada gejala, jadi apa tanpa disadari terjadinya itu. Nah, kemudian masuk ke tahap ketiga yaitu pembentukan granuloma atau tuberkel. Nah, granuloma itu apa? Jadi granuloma itu adalah benteng pertahanan. Jadi tadi setelah beberapa minggu setelah terjadi infeksi primer tadi, jadi sekitar 2 sampai 4 minggu, itu sistem imun tubuh kita kan mulai aktif. Nah, terutama di sini di tahap ini tuh sel T itu mulai teraktivasi dan dia akan mengirim sinyal ke makrofag biar kerjanya makrofag itu lebih kuat gitu. Nah, nanti sel-sel ini, sel-sel imun tubuh kita ini akan membentuk yang namanya granuloma. Itu seperti benteng dari kumpulan sel imun yang nantinya itu mengelilingi si bakteri tuberkulosis itu. Nah, granuloma itu terdiri dari tadi makrofag. Ya, makrofag yang udah berubah bentuk jadi sel epitelioid dan sel Langhans. Kemudian juga terdiri dari limfosit T. Kemudian juga ada jaringan parut itu di sekitar granuloma itu ada jaringan parut. Nah, di tengahnya granuloma itu juga ada jaringan mati yang disebut nekrosis kaseosa. Itu teksturnya seperti keju lunak gitu. Nah, itu susunan dari granuloma. Nah, ini granuloma ini fungsinya untuk nantinya dia tuh menahan si bakteri TBC biar dia tidak menyebar. Jadi dia nggak membunuh, cuma dia menyebabkan si bakteri TBC ini tertidur atau laten gitu di dalam tubuh. Ini bisa tertidurnya bisa selama bertahun-tahun gitu. Nah, kemudian masuk ke tahap keempat, yaitu terjadi infeksi. Jadi pada seseorang yang daya tahan tubuhnya baik, itu infeksi awal, ini masih infeksi primer ya ikutnya, itu dia bisa sembuh sendiri tanpa obat atau dia bakterinya itu tetap laten atau tetap tertidur gitu. Biasanya hanya berupa lesi di paru bagian tengah dan juga pembesaran kelenjar getah bening di dekatnya. Nah, itu tuh disebut kompleks Gon atau Gon kompleks. Nah, itu kalau misal seseorang punya daya tahan tubuh baik. Jadi dia tidak menunjukkan gejala gejala penyakit TBC gitu. Nah, maksudnya tidak menimbulkan gejala yang terlihat gitu. Nah, ini kemudian jika sudah terjadi tahap 4 ini bisa terjadi tahap ke-5, yaitu tahapan di mana terjadi reaktivasi atau si TBC yang tadi tertidur itu dia akan teraktivasi atau disebut dengan TBC sekunder.
Jadi jika sistem tubuh penderitanya itu melemah gitu. Misalnya karena dia usianya lanjut, sudah tua gitu, tambah tua, terus misal dia terkena HIV atau dia terkena malnutrisi, itu nanti bakteri yang tadi tertidur atau yang laten itu akan aktif kembali. Jadi di apa ya, TBC-nya itu akan reaktivasi dan nanti dia di sini akan, muncul gejala gejala penyakit TBC seperti yang sudah kita tahu kayak batuk berdarah, terus, eee, nafasnya tidak lancar dan lain sebagainya, dan itu sudah apa ya, infeksi ini sudah dapat menular ke manusia lainnya, gitu. Jadi TBC sekunder ini nanti dia setelah reaktivasi itu dia akan menimbulkan gejala dan juga, bisa menular ke orang lain, terus juga dia tuh bakteri TBC-nya itu dia bisa menyebar melalui darah atau miliaris atau ke organ-organ lain seperti tulang, ke ginjal, atau ke otak, gitu. Mungkin boleh dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Izin melanjutkan dokter dan teman-teman terkait nomor 6, yaitu pertanyaannya bagaimana mekanisme kerja antibiotik. Jadi, agen antibakteri ini bekerja dengan menargetkan komponen esensial dalam sel bakteri. Nah, terdapat eh, be- terdapat 4 mekanisme utama kerja antibiotik. Yang pertama itu ada inhibisi sintesis sel. Jadi inhibisi sintesis dinding sel. Jadi inhibisi ini itu dia mekanisme paling umum. Jadi kelompok utama dalam mekanisme ini itu dia adalah antibiotik B-laktam seperti penisilin, cefalosporin, karbapenem dan monobaktam. Nah, antibiotik ini dia itu berfungsi untuk mengikat enzim yang dikenal sebagai penisilin binding protein atau PBPS dan menghambat sintesis peptidoglikan. Nah, dalam mekanisme ini itu terdapat antibiotik lain seperti van vancomycin yang berfungsi sebagai mengikat ujung D-alanil dan D-alanin serta menghambat polimerase peptidoglikan. Lalu yang selanjutnya ada daptomycin yang berfungsi sebagai menyebabkan depolarisasi membran sitoplasma. Lalu ada basitrasin yang berfungsi sebagai menghambat reaksi pembawa lipid dalam sintesis dinding sel. Dan yang terakhir ada eh, anti antimikobakteri, yaitu ada isoniazid, etambutol dan glikoserin yang berfungsi untuk bekerja spesifik pada dinding sel mikobakteria. Nah, mekanisme yang selanjutnya yaitu inhibisi inhibisi sintesis protein. Jadi mekanisme ini itu terjadi melalui pengikatan antibiotik pada subunit ribosom bakteri. Nah, antibiotik dalam kelompok ini itu ada aminoglikosida, tetrasiklin, makrolida, clovam klo, chloramphenicol, oxazolidinone atau linezolid, ketolida, streptogramin dan yang fungsi untuk menghambat berbagai tahap dalam proses translasi protein, mulai dari inisiasi hingga pemanjangan peptida. Lalu yang selanjutnya, mekanisme selanjutnya itu ada inhibisi sintesis asam nukleat. Jadi mekanisme ini itu dilakukan oleh agen seperti quinolon. Contohnya itu ada ciprofloxacin yang berfungsi untuk menghambat
DNA girase atau tomoisomerase 4, serta ada juga rifampisin dan rifabutin yang berfungsi untuk menghambat RNA polimerase. Lalu ada juga antibiotik metronidazole yang bekerja dengan menghasilkan metabolik toksik yang merusak bakteri. Nah, khususnya pada kondisi anaerob. Lalu ada mekanisme yang terakhir yaitu anti metabolik. Jadi antimetabolik ini terdapat sulfonamid dan trimetoprim yang berfungsi untuk mengganggu sintesis asam folat, yaitu suatu kofaktor penting dalam sintesis DNA dan protein. Jadi karena manusia itu tidak dapat mensintesis asam folatnya sendiri, maka antibiotik ini aman digunakan dan efektif terhadap bakteri yang sangat bergantung pada jalur tersebut. Mungkin boleh di next slide. Nah, jadi setiap kelas antibiotik ini dia memiliki spektrum aktivitas yang berbeda, yaitu ada spektrum sempit, dia itu eh, hanya aktif terhadap kelompok tertentu. Contohnya itu ada penisilin alami untuk Streptococcus. Lalu ada juga spektrum luas yang dia itu aktif terhadap gram positif dan gram negatif. Misalnya itu tetrasiklin dan makrolida. Nah, pada spektrum aktivitas ini terdapat beberapa terminologi. Yang pertama itu dia ada bakteriostatik. Jadi, bakteriostatik ini dia berfungsi untuk menghambat pertumbuhan, tetapi dia itu tidak membunuh secara langsung. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu bakteri sidal. Nah, dia ini berfungsi untuk membunuh bakteri secara langsung. Lalu ada juga MIC atau minimum inhibitory concentration. Jadi dia ini berfungsi eh, pada konsentrasi rendah untuk menghambat pertumbuhan. Sedangkan yang MBC atau minimum bactericidal concentration itu dia berfungsi pada konsentrasi terendah juga, tapi untuk membunuh 99,9% bakteri. Mungkin sekian, boleh dilanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah eh, nomor 7, yaitu bagaimana mekanisme kerja rifampisin, isoniazid, dan quinolone. Jadi ketiganya ini merupakan obat anti tuberkulosis. Jadi ini obat untuk infeksi tuberkulosis. Nah, yang pertama ini yang paling kiri itu ada isoniazid. Jadi seperti yang terlihat di situ dia punya cincin piridin, yaitu cincin 6 karbon dengan 1 nitrogen. Terus dia juga ada gugus hidrasida, ya, terus yang terhubung dengan gugus karbonil. Nah, isoniazid ini atau disingkat INH, berdasarkan literatur yang saya baca bahwa INH ini dia bekerja secara selektif terhadap Mycobacterium tuberculosis. Jadi mekanisme kerja utama dari isoniazid ini adalah dengan menghambat sintesis asam mikolat. Jadi pada bakteri tuberkulosis itu dia punya dinding sel yang mana dinding selnya itu ada komponen asam mikolatnya. Nah, isoniazid inilah yang nanti akan menghambat sintesis dari asam mikolat itu. Nah, asam mikolat itu tuh dia fungsinya itu untuk memberikan ketahanan terhadap kondisi lingkungan dari bakteri tersebut, dan juga memberikan perlindungan terhadap fagositosis. Jadi kalau misal si
asam mikolatnya ini terganggu sintesisnya, maka struktur dinding selnya jadi tidak stabil, terus, bakterinya tuh bisa mati gitu. Dan dengan matinya bakteri TBC tersebut, dia bisa memudahkan penghancuran oleh sistem imun. Nah, perlu di-highlight juga bahwa isoniazid ini sifatnya spesifik, jadi hanya sedikit mempengaruhi bakteri lain di luar genus Mycobacterium. Jadi dia itu spesifik ke genus Mycobacterium aja gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada rifampicin. Jadi ini tuh antibiotik semi-sintetik turunan dari rifamicin. Dia tuh memiliki spektrum yang luas, tapi dia, bisa berfungsi atau penting dalam pengobatan tuberkulosis. Nah, rifampicin ini, dia molekul besar dengan inti ansamicin atau struktur makrosiklik dan banyak cincin aromatik yang terhubung di situ. Dia tuh mengandung banyak gugus hidroksil seperti pada gambar dan ada gugus metoksil dan rantai samping yang kompleks. Nah, rifampicin itu mekanisme kerjanya dengan cara menghambat sintesis RNA bakteri. Caranya gimana? Dia tuh akan mengikat enzim DNA dependent RNA polimerase. Jadi, enzim DNA dependent RNA polimerase ini kan bertanggung jawab dalam proses transkripsi untuk, sintesis protein, pembuatan RNA dari DNA. Nah, ketika enzimnya ini diikat dan akhirnya kan prosesnya akan terhambat. Nah, bakteri akhirnya tidak bisa memproduksi protein yang esensial, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pada sel bakteri tersebut. Nah, mmm, rifampicin itu juga memiliki kemampuan untuk menembus ke dalam sel fagositik, sehingga dia itu efektif untuk membunuh mikrobakteria intraseluler yang bersembunyi di dalam makrofag gitu. Jadi karena itu rifampicin itu sangat penting buat, eee, eradikasi total infeksi dari Mycobakteri tuberkulosis. Jadi, kan tadi seperti yang udah dijelaskan di nomor 5 bahwa TBC itu dia, di dalam makrofag itu dia berkembang biak gitu, dia kayak bersembunyi di dalam situ. Nah, si rifampicin itu dia bisa efektif membunuh si tuberkulosis ini karena dia, memiliki kemampuan buat menembus ke dalam itu, sel fagositik makrofag tadi. Nah, namun, resistensi terhadap rifampicin itu bisa dengan cepat muncul jika, digunakan sebagai monoterapi akibat mutasi pada RNA polimerase. Jadi, rifampicin tuh harus diberikan dengan kombinasi obat lainnya atau obat antituberkulosis yang lain seperti isoniazid gitu. Nah, untuk selanjutnya ada quinolone. Nah, pada gambar ini yang paling kanan ini tuh, eee, gambar dari quinolone. Quinolone-nya tuh agak kecil, itu yang warnanya pink itu, yang di bawah, yang ditunjuk dengan panah warna pink. Jadi itu quinolone itu tuh adalah, dia itu mekanisme kerjanya dengan menghambat enzim DNA topoisomerase. Jadi, proses supercoiling DNA itu kan memerlukan enzim DNA topoisomerase. Nah, quinolone itu nanti menghambat enzim DNA topoisomerase itu. Nah, akhirnya kan, mmm, terhambat tuh proses supercoiling DNA-nya. Jadinya yang yang aslinya DNA tuh bisa muat muat ke dalam sel bakteri itu jadi kayak nggak muat gitu. Nah, terus untuk, mmm, turunan dari quinolone itu ada namanya fluoroquinolone. Jadi jika quinolone itu kan tadi, quinolone itu misal ditambahkan dengan struktur fluorin, itu nanti terbentuk yang namanya fluoroquinolone. Jadi itu tuh versi yang lebih kuat dan
lebih sering dipakai dibanding quinolone tadi. Nah, ini tuh cara kerjanya dengan menghambat dua enzim penting yang digunakan bakteri untuk menggandakan DNA-nya, yaitu dia menghambat enzim DNA girase dan DNA topoisomerase. Karena kedua enzim ini penting dalam proses pembelahan dan pertumbuhan dari bakteri, jadi jika enzim ini dihambat, maka bakteri tidak bisa berkembang biak dan akan mati. Oke, mungkin dari nomor 7 sekian, boleh dilanjut di nomor selanjutnya. Baik, izin melanjutkan yang nomor 8 itu ada resistensi bakteri. Resistensi bakteri ini sendiri adalah kemampuan alamiah maupun yang didapatkan oleh bakteri untuk bertahan terhadap antibiotik. Seperti yang ada di sini, bisa didapatkan natural atau didapatkan setelahnya. Nah, mekanisme dari resistensi bakteri itu sendiri ada beberapa, yaitu pertama inactivating enzim itu ada dibagi dua lagi menjadi hidrolitik dan modifikasi kimia. Nah, yang hidrolitik itu mekanismenya adalah beta laktamase itu menghancurkan cincin dari beta laktam yang ada pada antibiotik. Nah, beberapa bakteri itu memiliki beta laktamase yang bisa menghancurkan cincin dari beta laktam yang ada di antibiotik tersebut. Sehingga beta laktam tersebut tidak bisa mengikat target atau PBP. Nah, kemudian yang modifikasi kimia itu mekanismenya adalah gugus NH2 atau OH pada aminoglikosida itu dimodifikasi sehingga molekulnya tidak bisa berikatan dengan ribosom. Nah, yang ini contohnya misal bentuknya tadinya kayak gini tapi jadi berubah jadi persegi gitu. Itu jadi tidak bisa berikatan. Nah, kemudian ada Evlak pumps. Nah, ini protein membran dari dalam sel bakterinya sendiri yang dapat mengeluarkan antibiotik sehingga antibiotiknya itu tidak berefek kepada si bakterinya itu sendiri. Nah, kemudian ada alterasi target alterasi atau alteration target ini um, ada dua. Yang pertama itu dia mengubah target antibiotik dengan protein protektif yang melepaskan obat atau antibiotiknya tersebut dari reseptor pada bakteri sehingga obatnya itu tidak menyerang bakterinya itu sendiri. Nah, yang kedua ada modifikasi target. Jadi bakterinya itu dia terima antibiotika itu diterima dulu oleh bakteri, kemudian dimodifikasi bisa dimutasi enzimatik atau di bypass atau diganti. Sehingga responsnya itu berbeda daripada antibiotik yang uh, seharusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi ini untuk apa ya? Alamiah, suatu mekanisme alamiah yang dimiliki oleh sel bakterinya itu sendiri untuk menjaga homeostasis atau proses alami dari bakteri untuk mengatasi stresor lingkungannya. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme resistensi bakteri terhadap rifampicin. Jadi, eh, di situ kan ada gen RPOB. Gen RPOB itu adalah gen pengkode subunit beta dari RNA polimerase. Nah, kalau di sel bakteri yang rentan atau yang tidak resistan itu dia eh, si rifampicin-nya itu bakal bisa berikatan sama subunit betanya ini. Sehingga subunit betanya ini tuh jadi inaktif. Tapi kalau di bagian yang selnya itu resisten, itu bakal terjadi mutasi di gen RPOB-nya, di gen pengkode subunit beta di RNA polimerase. Jadinya akan terjadi perubahan struktur di subunit betanya. Jadi kalau yang di sebelumnya kan itu strukturnya kan lebih ke kayak setengah lingkaran. Kalau yang setelah terjadinya mutasi itu strukturnya jadi sedikit ada cekungan ke dalam. Akhirnya si rifampicin itu dia tidak bisa berikatan dengan subunit betanya. Jadinya dia bakal tetap aktif dan terjadi yang namanya resistensi. Bisa di next.
Lalu ada mekanisme resistensi bakteri terhadap isoniazid. Jadi kalau di kondisi yang selnya itu non-resisten, isoniazid itu sifatnya prodrug. Prodrug itu dia itu obat atau antibiotik yang sifatnya itu inaktif dan hanya bisa diaktifkan oleh enzim. Jadinya si isoniazid ini kan ketika dia masuk dalam sel bakteri, dia itu bakal diaktifkan oleh yang namanya enzim katalase peroksidase. Nah, enzim ini itu dikodekan oleh gen yang namanya gen CATG. Nah, kalau setelah diaktifkan, si isoniazid itu dia bakal menghambat sintesis asam mikolat. Asam mikolat itu komponen esensial yang ada di dinding sel bakteri tuberkulosis. Sehingga akhirnya bisa melemahkan sel bakteri sampai sel bakterinya mati. Tapi kalau di sel yang resisten, itu bakal terjadi mutasi di gen CATG-nya tadi. Akhirnya dia bisa berpengaruh ke proses pengaktifan isoniazidnya. Akhirnya si isoniazid itu dia inaktif dan tidak efektif. Jadinya dia nggak bisa bekerja ke sel bakterinya. Akhirnya sel bakterinya muncul resistensi. Bisa di next. Lalu kalau mekanisme resistensi bakteri terhadap quinolone itu, kalau di sel bakteri yang non-resisten, dia itu tujuannya buat menghambat enzim replikasi DNA bakteri, yaitu DNA girase atau topoisomerase 2 dan topoisomerase 4. Jadi dia itu bakal si quinolone itu bakal masuk ke dalam sel bakteri lalu dia bakal berikatan dengan kompleks DNA enzim eh, dan mengakibatkan yang namanya itu cutting state. Jadinya DNA-nya itu bakal terpotong. Jadi kan kalau di transkripsi DNA-nya itu kan ada kayak dua untai. Nah, dia itu bakal memotong dua untai itu. Jadinya DNA-nya kan bakal terpisah. Nah, pas sudah terpisah tuh dia nggak akan bisa disambung lagi. Akhirnya bisa yang akan terjadi akumulasi kerusakan DNA, yang mana akhirnya selnya itu bakal mati karena tidak bisa membelah. Tapi kalau di sel yang resisten itu bakal terjadi mutasi di gen DNA girasenya tadi, yang mana mutasi ini tuh mengakibatkan perubahan struktur di quinolone binding pocket. Jadinya, jadi bentukannya itu bisa lebih besar atau lebih kecil. Akhirnya quinolone itu nggak bisa berikatan, jadi dia nggak bisa menahan dua untainya tadi. Jadi dia akhirnya terjadilah penurunan efisiensi dari pengikatan si quinolone-nya, yang mana itu bisa menyebabkan resistensi. Bisa di next, bisa lanjut oleh rekan saya. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu terkait dengan penyebaran sifat resisten dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Jadi dari buku Medical Microbiology dari Jowitz ada 3 jenis penyebaran. Yang pertama itu ada konjugasi, terus ada juga transduksi sama transformasi. Intinya perbedaan dari ketiganya, kalau konjugasi itu lewat jembatan, kalau misalnya transduksi itu lewat bakteriofag, kalau misalnya transformasi itu dari sel yang lisis nanti keluar materi genetiknya lalu masuk ke sel bakteri yang penerimanya gitu. Mungkin bahas dulu dari yang konjugasi. Jadi kalau konjugasi ini dimulainya dengan kontak fisik langsung antara sel bakteri donor atau bakteri yang memiliki gen resistensi ke bakteri resipen atau bakteri yang belum resisten. Nanti sel donor ini memiliki plasmid khusus yang disebut dengan plasmid F atau fertility, yang juga disebut dengan plasmid konjugatif. Nantinya plasmid F ini akan membentuk jembatan protein atau biasa disebut dengan pilus seks. Jadi kalau teman-teman lihat kayak jembatannya gitu. Nah, nantinya salinan DNA plasmid ini yang membawa gen-gen resistensi dari antibiotik akan ditransfer dari donor ke resipen. Yang selanjutnya ada transformasi. Jadi kalau transformasi ini proses di mana bakteri dapat mengambil fragmen DNA yang bebas di lingkungannya. Nah, DNA bebas ini biasanya dari sel bakteri lain yang telah mati atau lisis. Jadi bakteri yang lisis ini nanti akan melepaskan isi selnya atau materi genetiknya ke lingkungan. Nah, akan diambil oleh si resipen. Nanti bakteri resipennya ini harus berada dalam keadaan kompeten. Artinya tuh bakterinya ini harus memiliki kemampuan fisiologis untuk menyerap DNA eksternalnya gitu melalui dari membran selnya. Nanti setelah DNA-nya masuk,
nantinya akan berintegrasi ke dalam kromosom bakteri si resipiennya melalui rekombinasi homolog. Atau kalau misalnya dia plasmid bisa juga menjadi plasmid independen gitu. Lalu yang ketiga ada transduksi. Jadi transfer DNA-nya ini dari bakteri donor ke resipiennya itu melalui perantara yaitu bakteriofag atau virus dari bakteri. Nanti bakteriofag ini akan menginfeksi sel bakteri donor. Nanti selama siklus replikasinya itu di dalam bakteri donor, nanti secara nggak sengaja bisa saja fragmen dari DNA kromosom bakteri donor yang memang mengalami resipien itu akan masuk ke bakteriofag ini. Nantinya ketika bakteriofag ke resipien, nantinya akan membawa dari DNA yang sudah resisten. Nah, di next slide-nya itu nanti akan ada beberapa video, ada 3 video, masing-masing video ada konjugasi, ada transformasi, dan juga transduksi. Bisa teman-teman simak. Boleh tolong di next slide, Cia? Sepertinya ini suaranya nggak ke-share ya, Ci? F plus pada sel pendonor. Udah ada belum ya? Sudah ada, Cia. Konjugasi adalah proses pemindahan materi genetik dengan kontak langsung antara sel pendonor dan resipien. F plus pada sel pendonor memiliki F plasmid yang akan ditransfer dan F pilus sebagai jembatan transfernya. Sel resipien yang tidak memiliki F plasmid disebut F minus. Oke. Langkah pertama dalam transfer plasmid adalah kontak langsung antara sel pendonor. Mana? Kelompok FGD3 ya ini? Iya, Dok. Ya. Berapa subtopik lagi? Ini sudah nomor terakhir, Dok. Udah lanjutkan ya. Dan sel resipien. F pilus dari sel pendonor akan mengenali dan mengikat ke titik reseptor pada dinding sel resipien. F plasmid kemudian dimobilisasi untuk ditransfer saat plasmid memberi kode kepada endonuklease untuk memotong satu untai plasmid pada titik origin of transfer. Kemudian satu untai F plasmid mulai ditransfer ke sel F minus. Kemudian untai DNA yang ditransfer akan mensintesis membentuk untai ganda. Kedua sel bakteri ini sudah menjadi bakteri yang memiliki sel F plus dan F plasmid. Boleh tolong di next slide, Cia? Specialized transduction involves the transfer of only a few specific genes from one bacterial cell to another by means of a phage. The lambda phage, which infects E. coli, is a well-studied example of a specialized transducing phage. When lambda phage infects E. coli, the phage DNA enters the cell and then integrates into a specific site on the host chromosome. When an E. coli culture carrying the lambda phage is induced, phage particles are produced. On rare occasions, a piece of bacterial DNA, for example the GAL gene, near the specific site of insertion remains attached to the phage DNA, and a piece of phage DNA is left behind. The phage that develop are defective because they do not carry the entire phage genome, but can still infect other cells. The defective phage can attach to another bacterial cell and the DNA can be injected. Both phage and bacterial DNA now become integrated into the new host chromosome.
Only bacterial genes located near the site of integration of the phage DNA can be transduced, hence the term specialized transduction. Some bacteria possess surface proteins that can transport DNA from closely related cells, allowing a process called transformation. When a bacterial cell dies, it can break open and release DNA which can be taken in by closely related species and incorporated into their genomes. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk Dr. Kenny, selanjutnya sebaiknya kita langsung klarifikasi atau diskusi dulu, Dok? Boleh diketik ya, sambil saya tanya, ketik aja pertanyaannya, nanti saya yang lead untuk diskusinya. Ya. Baik. Baiklah. Ya, setengah jam lagi soalnya. Oke, silakan. Terima kasih ya udah dipresentasikan tadi untuk ketiga kelompok. Silakan dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Sambil menunggu yang ngetik pertanyaan, boleh di back ke slide yang pertama tadi. Yang FGD 1 ya. Soalnya izin ya, kayak gitu aja ya, soalnya saya baru bisa izinnya sekarang nih. Nanti mulai acara nggak bisa lagi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi kan udah dijelasin tuh ya tentang coba back ke topik awal, Zaki. Kan tadi kamu bikin judul ya sebelum dipresentasikan. Itu ada topik besar kita, judulnya apa? Tentang bakteri aja atau mikrobiologi? Tentang mikroorganisme ya. Nah, oke, berarti dari sini dulu nih kita bahas. Mikroorganisme itu ada apa aja? ada virus, Dok. Oh, sorry, boleh dikerasin lagi suara? Ada virus, Dok. Virus, kemudian bakteri, kemudian fungi. Bakteri, kemudian fungi, Dok. Jamur ya. Fungi. Ya. Oke. Dan ada juga parasit ya, parasit yang mikro ya. Jadi mikroorganisme itu secara definisi semua makhluk hidup yang ukurannya kecil dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, mesti ada dengan mikroskop atau pembesaran. Oke. Kemudian dibahas satu-satu tuh ya, bakteri dulu. Nah, bakteri ini ada pembagiannya apa aja? Klasifikasi dulu. Kalau saya suka belajar itu dari klasifikasi dulu. Ya, mikroorganisme ini ilmu mikrobiologi itu menyenangkan ya untuk mengklasifikasikannya. Ya. Nah, apa pembagiannya? Bakteri. Eukariotik. Apa? Boleh? Gram positif dan negatif. Gram positif dan Gram negatif. positif dan negatif. Oke. Dikelompokkan jadi gram positif dan gram negatif. Apa itu gram positif? Apa itu gram negatif? Jadi kalau bakteri gram positif itu bakteri yang dinding selnya punya struktur peptidoglikannya lebih tebal, Dok. Betul. Ya, jadi untuk betul sekali. Untuk pembedanya itu dari struktur dindingnya. Ya, dari struktur dindingnya. Ada yang dindingnya tebal, terdiri dari 3 sampai 4 lapis, ada yang hanya 2, tidak ada peptidoglikan dan ada peptidoglikan. Ya, peptidoglikannya tebal
atau ada cuma tipis. Sehingga peptidoglikan ini yang nanti akan menyerap warna untuk staining gram. Gitu ya. Nah, kalau dia berwarna ungu, berarti dia gram positif. Kalau dia tidak menyerap warna ungu, tapi jadinya merah, itu jadinya itu bakteri gram negatif. Oke, untuk gram positif dan negatif ini diklasifikasikan lagi menjadi bentuk-bentuknya. Tadi bahas nggak? Slide berikutnya coba. Ya, mati. Nah, pembagian bakteri itu berdasarkan bentuknya apa aja? Ya, morfologi. Ada? Ya, apa aja Nanda? Ya, betul. Ya, itu secara morfologinya. Dan itu ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Nah, untuk kokus, dia dibagi lagi jadi bentukan-bentukan lucu ya. Ada yang eh, Diplococcus, ada yang Streptococcus, ada yang Staphylococcus. Apa bedanya? Ada gambar nggak di sini? Boleh di next aja ya, sesuai dengan yang lagi kita omongin. Kalau dia Diplococcus, berarti itu dia dua-dua berpasangan ya, bulat-bulat dua. Ada yang Streptococcus, dia kayak rantai, jadi jejer gitu. Bulat-bulatnya berjajar seperti rantai. Kalau Staphylococcus, dia berkelompok, kayak anggur ya. Nah, kalau batang, dia dibagi lagi tuh, jadi berspora dan tidak berspora. Ya nggak? Ada nggak yang bahas klasifikasi itu tadi? Mana? Apa bedanya, Nanda? Kalau dia berspora, itu uh, biasanya pada batang gram positif ya. Nah, terus untuk uh, dia itu nanti akan mengeluarkan sporanya itu pada saat kondisi tidak menguntungkan untuk dia. Jadi mekanisme pertahanan si bakteri itu. Nah, kalau misalkan batang yang lain itu ada juga yang dibagi berdasarkan dia itu punya struktur asam mikolat atau enggak. Ya, asam mikolat ini apa? Yang itu tadi kalian bahas tentang Mycobacterium, ya nggak? Mycobacterium tuberculosis. Nah, berarti itu eh, dia punya asam mikolat yang tebal. Nah, ini akan membuat apa, eh, kekhasan bakteri itu dia tahan dengan asam. Jadi pewarnaan yang nanti akan dilakukan itu pewarnaan Ziehl-Neelsen ya untuk spesies Mycobacterium eh, untuk grup Mycobacterium. Mau Mycobacterium tuberculosis atau Mycobacterium lepra ya, macam-macam. Ada yang Mycobacterium apa
apa yang pada sapi. Nah, saya lupa. Nah, itu. Nah, terus yang spiral itu ada Spirocheta ya. Spirocheta itu golongan bakteri yang berbentuk spiral, eh, bisa berbentuk koma ya, koma shape, atau memang spiral banget gitu, kayak Leptospira ya, Leptospira. Kalau yang bentuk koma seperti Vibrio cholera ya, itu berbentuk koma. Apalagi ya, kalian bingung nggak dengan yang saya sampaikan? Kok dokter Kenny ingat gitu? Ini udah 2000, saya belajarnya 2000. Udah berbelas tahun lah ya. Tapi masih ingat sampai sekarang. Karena dulu saya suka belajar mikro mi- mikro dan parasit ini karena waktu itu dapat kesempatan ikut lomba ke Bangkok, Thailand ya, 2 kali, 2 tahun berturut-turut. Jadi saya belajar ini terus-menerus waktu itu. Nah, maksud saya ingin kalian juga temui kesukaan kalian tuh belajar apa dan cari peluang lomba. Jadi kesempatan kalian untuk ikut lomba tuh cuma saat mahasiswa ini aja. Setelah itu udah nggak ada lagi tuh. Halo, halo, saya masih nyambung nggak ini? Kayaknya patah-patah videonya. Saya off cam aja ya. Nah, jadi eh, balik lagi ke topik ya. Kalau gram positif itu dia warnanya warna apa tadi? Warna ungu ya. Kalau gram negatif dia warna merah. Betul. Kenapa di gram positif warna ungu, di gram negatif warna merah? Pewarnaan gram itu dia 2 kali pewarnaan, ya kan? Jadi ada satu dikasih yang ungu, apa namanya? Kristal violet. Hmm? Kristal violet. Kristofil. Gentian violet. Gentian violet. Ya. Kemudian nanti dia akan dicuci. Ya. Bagi bakteri yang gram positif, saat dicuci dia nggak luntur tuh si gentian violetnya. Karena peptidoglikan tadi mengikat si gentian violet. Nah, pada bakteri gram negatif, itu dia akan luntur si ungu-ungunya. Nah, diwarnai dengan yang dua-duanya pewarnaan gram ini kita bisa melakukan pada gram positif dan gram negatif, tekniknya sama ya. Oke, nanti gram positif yang menyerap gentian violet saat dicuci dia nggak luntur lagi. Saat diberikan pewarnaan yang kedua yang warna merah, ribofuscin namanya, ya, ribofuscin, nanti dia akan menyerap, nggak bisa menyerap lagi kalau yang gram positif. Kalau gram negatif dia bisa menyerap warna merah itu. Sehingga nanti yang gram positif itu tetap warna ungu, sementara gram negatif dia terakhirnya akan berwarna merah. Gitu ya. Oke. Nah, kalau struktur tadi saya juga dengar ya saat dibicarakan. Boleh dikirim lagi ya untuk pertanyaannya di chat, kan tadi saya keluar nih, hilang di kolom chat saya. Struktur yang ada di bakteri itu ada dari dindingnya ya, dinding, ada membran sel, kemudian ada bagian dalam sitoplasmanya. Di sitoplasma itu semua organel berserakan. Yang bedakan prokariot dengan eukariot itu ya, kalau prokariot semua organel berserakan di dalam sitoplasma, termasuk materi genetik, DNA dan RNA-nya, termasuk plasmidnya juga. Terus kalau prokariot itu DNA-nya sirkular ya, bukan double helix kayak kita eukariot. Jadi bentukannya sirkular, itu yang kita sebut dengan plasmid itu. Nah, terus
dia nggak punya membran inti, sehingga semua yang ada di dalam inti selnya itu eh, akan jadi akan berserakan di sitoplasma. Sementara eukariot dia ada selaput membran inti, sehingga nanti materi genetiknya tersimpan rapih di nukleus itu. Ada struktur yang melekat di dinding atau membran bakteri. Nah, tadi siapa tuh yang bilang? Ada yang namanya flagel. Flagella ya, bukan flagellea. Ya nggak? Tadi temennya bilang apa? Flagellea. Flagella. Flagel ini sabuk ya. Cambuk ya, cambuk. Jadi dia fungsinya untuk bergerak dan juga untuk eh, sebagai pertahanan dirinya, mencambuk-cambuk yang di sekitarnya ya. Terus juga dia sebagai media komunikasi antar bakteri yang lain. Ya, jadi nanti kalau flagelnya saling berpegangan tangan gitu, dia bisa transfer informasi di situ. Ya, terus eh, ada yang namanya villi. Kalau villi, flagel itu lebih panjang, villi itu lebih pendek-pendek. Sama villi ini juga untuk bergerak dan juga untuk interaksi ya dengan sel bakteri yang lain, dan juga sebagai eh, antigen penanda dari, sama flagel juga jadi antigen penanda dari bakteri tersebut. Terus yang ketiga ada namanya agak fimbre ya. Fimbre ini mirip villi tapi lebih halus lagi. Oke, ada pertanyaan yang masuk? Oh, nggak ada ya. Next. Next. Ini bakteri. Oke, lanjut ke ini struktur-struktur dindingnya. Kalian harus bedakan gram positif bedanya sama gram negatif ya, dari lapisan-lapisan penyusunnya. Oke, terus nggak ada pertanyaan ya. Nah, bukan bakteri tahan lama aja ya, tapi bakteri tahan asam. Jadi, Mycobacterium ini dia karena dindingnya itu lebih tebal dan ada lapisan khusus terbuat dari asam mikolat, itu dia sangat bisa bertahan di situasi yang lebih ekstrim ketimbang bakteri yang lain ya. Terus dia itu bisa saat masuk ke tubuh kita, terutama di paru-paru ya, seringnya Mycobacterium tuberculosis itu. Nah, nanti dia akan dimakan oleh makrofag di paru, tapi dia bisa hidup di makrofag tersebut. Jadi dia malah memperbanyak diri di makrofag, dan pada saat sudah banyak, dia akan menghancurkan makrofag itu dan keluar dan pindah ke makrofag yang lain. Itu tipikal infeksi dari Mycobacterium tuberculosis ini. Tadi ada nggak dibahas sama temennya? Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Mengapa bakteri bisa hancur strukturnya hanya karena dinding sel hancur akibat antibiotik beta-laktam, padahal masih ada membran plasma yang dapat melindungi struktur bakteri? Oke, pertanyaannya bagus dari Zaki. Saya lempar ke tadi fokus grup berapa yang bahas tentang antibiotik ya? 2 ya kalau nggak salah, FGD 2. Silahkan dijawab pertanyaannya. Apa yang membuat bakteri itu bisa homeostasis? Dan pasti permukaan luarnya, dinding bakteri itu tersendiri ya.
membran sel masih ada, tapi dindingnya rusak. Antibiotik yang tipe bakterisid itu dia akan menyerang, eh, merusak permeabilitas, meningkatkan permeabilitas dari membran sel bakteri tersebut, sehingga nanti akhirnya dia bisa lisis dan pecah. Pada saat dinding bakteri itu rusak, maka membran selnya nanti akan ikutan bisa kan keluar masuknya zat-zat di dalam dindingnya itu diatur oleh membran kan. Nah, pada saat dindingnya rusak, jadi ada membrannya nggak intact lagi tuh. Ya, jadi akhirnya menyebabkan kerusakan membran juga. Oke, kemudian kalau membrannya sudah rusak, maka permeabilitas membrannya meningkat. Permeabilitas membran meningkat, jadinya nanti bakteri itu nggak bisa mempertahankan homeostasis selnya, sehingga nanti akan bebas tuh keluar masuk zat dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, ya kan? Sehingga nanti dia bisa hancur pada akhirnya. Ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan Zaki ini? Kira-kira itu karena waktu kita mepet ya, jadi saya langsung coba tengahi aja. Oke, Zaki ada yang mau ditanya lagi? Sudah aman, dokter. Terima kasih, dokter. Hah? Oh iya, baik. Oke, cuma satu pertanyaan. Nah, sekarang tentang resistensi bakteri. Apa yang belajar tadi dari tentang resistensi bakteri? Ada yang speak up? Ya, sepertinya koneksi saya atau di sana ya yang tak bagus. Mungkin di sini ya. Ya, saya off cam. Gimana tentang resistensi bakteri? Resistensi bakteri adalah kemampuan yang didapatkan oleh bakteri untuk bertahan terhadap antibiotik, dokter. Ada beberapa mekanismenya. Sebelum masuk ke mekanisme resistensi, saya tanya, apa saja pembagian kerja dari antibiotik, dari klasifikasi antibiotik? Satu, apa tadi? Dia menghambat sintesis dinding sel, ya enggak? Dua, apa? Menghambat sintesis protein, dokter. Menghambat sintesis protein. Tiga, ada empat ya. Penghambat sintesis asam nukleat sama penghambat fungsi membran sel, dokter. Ya, yang keempat menghambat fungsi membran sel. Nah, kalau dindingnya udah rusak, itu nanti fungsi membran selnya jadi terpengaruh juga. Nah, dan sebaliknya menghambat fungsi membran sel. Kalau membran selnya rusak, dindingnya pasti jadi nggak bagus juga. Akhirnya itu bisa menghancurkan selnya. Karena keluar masuknya zat yang tidak beraturan tadi, itu akan mengganggu fungsi kerja selnya, sel bakteri itu gitu ya. Jadi akhirnya mati. Jadi penggolongan antibiotik itu ada yang bakteriosida, ada yang bakteriostatika. Bakteriosida ini yang bisa sampai langsung membunuh ya dan merusak sel bakteri tersebut. Kalau bakteriostatik itu biasanya dia menghambat replikasi atau pembelahan dari bakteri itu dengan biasanya sintesis nukleat tadi itu ya, yang mekanisme yang ketiga.
Kalau mekanisme yang satu dan sintesis protein dan sintesis asam nukleat itu bakteriostatik biasanya. Nah, kalau yang tipe 1 dan tipe 4 yang membran dan dinding itu bakterisida. Nah, sekarang tentang resistensi bakteri. Sama halnya dengan kita, ya, manusia. Kalau kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang tidak menguntungkan, pasti kita akan berusaha menghindari kondisi sulit itu, ya kan? Itu respon alamiah, ya. Kita pun akan demikian. Nah, tapi sejago mana nih, seahli apa kita bisa menghindari eh, kondisi tidak beruntung atau tidak mensupport kita itu juga tergantung skill kita, keahlian kita. Nah, bakteri pun juga begitu, dia akan belajar dengan kondisi-kondisi yang membahayakan, kondisi-kondisi yang tidak menguntungkannya, dan kondisi-kondisi yang tidak support untuk hidupnya. Sehingga pada saat penggunaan antibiotik yang tidak adekuat, ya misalkan dia cuma minum sehari 2 hari antibiotiknya dengan dosis yang tidak adekuat, akhirnya bakteri itu cuma sampai yang misalkan diberikan antibiotik yang bakterisida itu cuma sampai eh, apa bikin pusing aja gitu, nggak sampai dia mati gitu kan. Nah, dia masih keliang-keliangan, terus udah stop nih dosisnya nggak ada lagi atau pemberiannya terlewat, terlupa gitu dosisnya kan. Akhirnya dia berusaha mempelajari, oh ini yang tadi diberikan adalah ini, misalkan beta laktamase, anti beta laktamase. Oh, enzim beta laktamase kok nggak bisa bekerja lagi nih gara-gara zat yang tadi kata gitu. Nah, terus aku harus apa? Namanya eh, dia punya materi genetik, dia bisa mengekspresikan gen-gennya, maka ada regulasi ekspresi gen dari bakteri tersebut. Untuk apa? Untuk bisa mengubah nih, memodifikasi yang tadinya beta laktam, protein beta laktam yang dihasilkan olehnya itu strukturnya seperti A misalkan gitu ya. Nanti dimodifikasi dikit supaya si enzim beta laktam, sorry. Cincin beta laktam, enzim beta laktamase. Oh ya, enzim beta laktamase yang ada di antibiotiknya kan? Benar nggak? Koreksi kalau saya salah nih. Anti beta laktamase yang ada di penisilin itu. Beta laktamase yang di Nah, bakterinya ada. beta laktamase. Bakterinya beta laktamase, cincin beta laktamase. Ya. Coba dijelaskan lagi. Ya. Intinya gitu ya, singkat cerita nanti kalian pelajari lagi karena udah jam segini. Eh, apa yang diserang oleh antibiotik, kalau dia dosisnya tidak adekuat, maka si bakteri itu akan berusaha untuk mengubah nih, memodifikasi, diatur regulasi ekspresi gennya. Supaya apa? Supaya dia nggak mempan lagi dengan serangan senyawa yang tadi awal. Tuh. Oke, nah next, pertanyaannya apa? Lagi enggak? Ini saya masih nunggu pertanyaan ya. Masih ada satu pertanyaan lagi enggak? Kalau tentang virus tadi kan ada yang list jalur, ada yang lisogenik, ada yang lisolitik kan. Nah, itu bedanya apa? Bedanya yang satu dia akan bereplikasi di dalam sel itu aja, sel inangnya, lalu dia udah penuh, dia hancurkan sel itu dan dia keluar dan pindah ke sel baru. Kalau yang satu lagi itu dia menyatu dengan DNA atau RNA genetik di sel inangnya itu. Sehingga apa? Pada saat eh, yang dia menyatu, yang jalur lisogenik itu
akan bisa mengubah ekspresi gen dari sel inang. Nah, ini biasanya virus-virus yang bisa menyebabkan perubahan yang saya bilang di ontogenesis kemarin, yang dia bisa berpotensi menyebabkan proliferasi sel tidak terkendali. Gitu. Oke. Oh iya, saya mohon maaf sekali ya, karena ini acaranya mesti diikuti lagi. Jadi, Saya minta nanti barangnya dikirim dengan pertanyaan-pertanyaan kalian, ya. Di bagian mana yang kalian tadi tidak paham saat diskusi itu dibikin di borang, ya. Mana yang udah clear ditandai juga, gitu ya. Baik, saya tutup ya. Saya kembalikan ke moderator. Saya mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silahkan pulang. Terima kasih. Terima Alhamdulillah. kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.